Qala Allah Ta'ala wa anahtartuka min qaumika fastami' lima yuha ilaika minni. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita masih terkait tentang Nabi Allah Musa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk munajat kepada Allah. Yang kemarin tuh ya dibilang ketika dia udah sampai di tua satu bukit ya namanya Bilwadil Muqaddas ya tua. Nah, itu di situ ada suara ya sehingga Nabi Musa ya disuruh melepaskan dua sendalnya yang lagi dipakai, dua trompa. Yang kemarin tuh ayatnya tuh ya, ana rabbuka fakhla'na laika, begitu ya. Saya nih Tuhan kamu, kata Allah tuh ya bilang sama Nabi Musa. Makanya fakhla'na laika, maka copot dua sendal kamu. Tuh, jadi artinya ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya itu dianjurkan kalau bisa ya kita itu benar-benar mencopot semua yang ada ya, termasuk sendalnya itu dicopot. Makanya kita kalau ke masjid buka sendal ya. Nah itu begitu. Kalau orang ke gereja buka sendal ya. Makanya di gereja nggak pernah ada kehilangan sendal. Iya gitu. Kalau di masjid ada kehilangan sendal di musola, pantas orang sendalnya dibuka ya. Nah begitu. Kalau di ya, gereja nggak pernah ada yang ketinggalan sepatu atau kehilangan sendal, karena sendalnya dia dipakai. Itu jadi kita mau menghadap yang mulia, suruh buka tuh, punya sepatu buka sepatunya, sendalnya buka. Makanya dulu para as-salafus sholeh Pak, itu ketika mau ziarah ke Rasulullah itu dibuka tuh sendal jauh sebelum dia ya pengen ziarah ke Rasulullah. Dia udah buka tuh sendalnya, dia udah nelapak, udah nyeker gitu. Nah itu karena pengen takzim, pengen memuliakan ya. Jadi jangan sampai bawa-bawa tuh kan sendal kadang-kadang ya dibawa-bawa ke tempat-tempat yang kotor ya, ke tempat yang najis atau nginjek yang najis begitu. Makanya dari jauh dilepas tuh. Dan juga harapannya supaya kulitnya nempel dengan bumi ya Madinah, yang di situ ada tanah di mana Rasulullah dimakamkan. Tuh, begitu. Supaya nempel kulit kita ya dengan tanah Madinah, yang tanah Madinah itu nanti juga ya ada ya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih. Jadi Nabi Musa dulu copot sendalnya. Nah terus wa anahtartuka, terusannya begitu. Dan saya telah memilih engkau min qaumika, dari kaum engkau. Dari sekian banyak kaum engkau yang saya pilih engkau Nabi Muhammad, ya Nabi Musa. Jadi artinya Nabi Musa dipilih menjadi siapa? Menjadi seorang nabi dan rasul. Itu Allah yang bilang wa anahtartuka. Saya telah memilih kamu, diangkat menjadi nabi itu. Ya, jadi ini ya dengan adanya cahaya dideketin sama Nabi Musa, ternyata itu adalah apa? Ya, cahaya dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekaligus menyatakan bahwa Nabi Musa saat itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ini disebut wa anahtartuka, saya telah memilih kamu. Jadi milih apa? Milih menjadi nabi dan rasul. Nah saat itu Bapak Saudara, Nabi Musa itu usianya 40 tahun. Ya, usia Nabi Musa berapa tahun? 40 tahun. Jadi sama dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul juga usianya berapa tahun? 40 tahun. Nah, Nabi Musa juga saat itu usianya 40 tahun. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahai Nabi Musa, lima terhadap sesuatu yuha yang sudah diwahyukan
ilaika, kepada kamu, minni, dari saya. Tuh, suruh dengerin tuh wahyu-wahyu yang memang sudah diberikan kepada engkau, itu dari saya semuanya. Sebab seorang nabi ya itu nanti diberikan apa? Wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menerima wahyu. Kemudian untuk disampaikan kepada umatnya disebutlah rasul. Jadi ada rasul, ada nabi. Mana yang lebih tinggi pangkatnya? Rasul. Kalau rasul dikasih wahyu, isi wahyu tadi ya harus disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi, dia diberikan wahyu juga, namun buat dirinya. Dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan buat umatnya. Makanya setiap rasul ya nabi, tapi belum tentu nabi itu rasul. Ya, jadi makanya ya lebih tinggi kepangkatan rasul. Nah di sini Nabi Musa diangkat sebagai nabi, juga diangkat sebagai rasul. Ya pada usia 40 tahun. Itu yang dimaksud anak tartuka. Ya begitu. Saya pilih kamu sebagai nabi dan rasul. Nah usianya 40 tahun. Kemudian isi wahyunya apa? Nah ini diantaranya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu isi wahyunya yang pertama. Dia bilang innani Musa, sesungguhnya saya ini anak saya Allah. Tuh. Jadi begitu. Wahai Nabi Musa, ketahuilah bahwa saya ini Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali saya. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah saya. Makanya ajaran-ajaran ya nabi-nabi ya itu semuanya sama, isinya sama, la ilaha illallah, semuanya sama, dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Ibrahim, ya sampai kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itu semuanya isi ajarannya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi tauhid sama semuanya. Seperti ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah saya. Nah yang kedua baru wa aqimis sholata. Setelah kau mengakui bahwa saya adalah Tuhan kamu, Allah adalah sebagai Tuhan yang tidak boleh disembah kecuali hanya Allah, ya kemudian baru yang kedua wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat kepada saya, fiha, pada saat sholat. Jadi sholat udah diwajibkan juga. Jadi umat Nabi Musa juga sholat, ya umat-umat yang sebelum juga sholat, cuma sholatnya ya beda sama sholatnya umat Nabi Muhammad. Yang paling sempurna cara sholat ya sholat umat Nabi Muhammad. Di beberapa kitab dijelaskan kalau sholatnya umat-umat yang terdahulu ada yang berdiri doang, ya nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Makanya Nabi Allah Sulaiman tuh dulu kita udah baca tuh ya ayatnya, ya dia sampai meninggal berdiri aja, nggak ada yang tahu. Disangkanya Nabi Sulaiman lagi apa? Lagi sholat. Emang sholatnya berdiri terus dia. Kalau kita kan ada ruku, ada sujud, ya. Nah, ada di antara syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diajarkan sholat, tapi sholatnya agak berbeda. Ya, seperti itu. Nah, itu diketahui Nabi Sulaiman udah ya beberapa tahun baru kita bahwa beliau itu udah meninggal dan wafat. Dari mana taunya? Tongkatnya udah keropos sampai itu jatuh. Ya, kalau mungkin tongkatnya belum keropos, ya belum disangka dia meninggal. Nah, seperti itu. Ya, disangkanya Nabi Sulaiman lagi sholat aja. Ya, lagi sholat. Kan emang sholatnya diri aja. Ya, dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi Nabi Musa juga diperintahkan untuk sholat. Ya,
untuk apa? Salah satu tujuan sholat lizikri, untuk ingat kepada saya. Makanya kita sholat untuk ingat Allah. Ya. Makanya itu orang kalau lagi sholat, masya Allah, nggak ada lagi ya yang diingat kecuali dia sedang menghadap kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ketika sholat udah semua masalah-masalah duniawiyah hilangin aja dulu, lepaskan dulu ya, kita ingin menghadap kepada Allah. Lizikri itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Terus kita usahakan supaya hati kita itu nggak ada yang ingat sama dunia gitu. Ini kan kadang-kadang orang sholat hatinya kemana-mana ya. Nah itu yang harus kita pelajari terus supaya jangan sampai kita begitu ya. Terus berusaha Pak, berusaha dengan semaksimal mungkin ketika sholat sehusyuk-husyuknya ya, belajar terus ya, seperti itu. Jangan kita sholat ya Allah pikirannya kemana-mana ya. Nah, makanya kita dianjurkan sebelum sholat tuh minta perlindungan sama Allah, baca surah An-Nas supaya terhindar dari gangguan-gangguan ya, supaya sholat kita benar-benar khusyuk benar. Tuh, kalau sholat jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, nengok ke atas, jangan. Ya, takutnya nggak khusyuk doang, segala cecek diliatin lah. Ya lagi sholat, Allahu Akbar, cecek diliatin aja. Ya bagaimana mau khusyuk? Ya, udah jangan. Ya, pokoknya mata lihat tempat sujud. Begitu ya, kita kalau sholat tuh, ya Allahu Akbar. Ini mata kita an-nazru ila maudhi'is sujud. Lihat tempat sujudnya. Supaya sholat kita khusyuk. Ada orang di samping kanan, ada di samping kiri, di depan. Udah kita gak tahu dah. Ya. Jangan sampai-sampai kita ngelihat orang yang sholat di depan, kita lihat tuh sampai dipakai kaos ABC kita baca ABC tuh. Karena kita matanya kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi jangan an-nazru ila maudhi'is sujud. Kita lihat tempat sujud kita. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat supaya ingat sama saya. Tuh. Apalagi pada saat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar-benar kita mantapkan hati kita bahwa kita sedang menyembah Allah. Kita hanya minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Terus dilanjutkan di ayat inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Lalu kata Allah inna sa'ata, dikasih tahu nih ya sama Allah terhadap Nabi Musa, sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, bakalan datang. Nah, jadi setelah suruh ngakuin bahwa nih saya adalah Tuhanmu Allah, jangan kamu sembah kecuali saya, kemudian kamu sholat. Nah kemudian diingetin lagi bahwa akan terjadi nanti hari kiamat. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya ya hari kiamat itu bakalan datang. Jadi ini kita harus beriman kepada hari kiamat, penting supaya kehidupan kita itu nanti ya kita yakini ada setelah dunia ini, setelah kita tinggalkan dunia ini ada kehidupan setelah ya kita meninggal. Sehingga di dunia kita nggak sembarangan, karena kita nanti ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya ini penting, inna sa'ata atiyatun disampaikan. Ya. Enggak seperti binatang. Kalau binatang mati habis sudah begitu ya. Ya kambing mati habis sudah. Ya. Disembelih ya udah dagingnya dimakan habis sudah. Ya. Kucing mati udah. Seandainya dikuburin juga enggak ditanya sama malaikat munkar nakir itu kucingnya. Enggak ditanya. Tapi manusia beda. Kalau kita nih manusia habis mati itu ada lagi hal yang lebih penting lagi.
Jadi jangan bilang kehidupan di dunia ini udah susah banget, udah saya mau mati aja. Habis mati ntar repotan lagi. Bener gak kira-kira? Iya. Makanya di dunia ini benar-benar kita harus kemas dengan sebaik-baiknya, ya, supaya nanti saat kita hidup di akhirat itu akan lebih enak lagi. Jangan di dunia udah susah, di akhirat lebih susah lagi. Ya. Jadikan dunia susah tapi untuk bekal di akhirat. Begitu. Sehingga kita meninggal tuh enak, alhamdulillah. Makanya itu menjadi peristirahatan yang terbaik buat umat Islam. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ini hari kiamat penting kita yakini, ya, supaya kita hidup di dunia itu punya tabungan. Tuh, kita harus nabung. Emang apa nabung? Sebab besok kita ada lagi kehidupan di akhirat. Ya, jangan sampai ya kita menjadi orang yang merugi. Inna sa'ata atiyat. Sesungguhnya hari kiamat itu bakalan datang. Akadu ukhfiha, namun saya rahasiakan, kata Allah. Akadu, hampir, ukhfiha, saya rahasiakan terkait tentang kiamat. Jadi memang tidak dikasih tahu sejak dulu hari kiamat bakalan ada, bakalan datang. Cuma kapan itu dirahasiakan sama Allah. Ya, harinya di dalam beberapa hadis dijelaskan tuh, harinya hari Jumat. Tapi tanggalnya enggak kita tahu, tahunnya juga enggak tahu. Jadi kalau orang nanya kapan hari kiamat, jawab hari Jumat. Nah, kok Bapak berani-berani ngomong hari Jumat? Iya, emang ada hadisnya. Ya, jadi nanti hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, kalau ditanya lagi tanggal berapa? Nah, ini yang kita nggak bisa jawab karena memang nggak ada sumber dalilnya, dirahasiakan sama Allah. Kemudian tahun berapa? Tahunnya juga ya nggak ada yang tahu. Ya, entah ya mau 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 500 tahun lagi, ya apa mau 1 tahun lagi, wallahu a'lam. Ya, itu begitu. Jadi dalam Al-Quran dibilang inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Ini akidah nih Pak. Sesungguhnya hari kiamat bakalan datang, tapi saya rahasiakan, kata Allah, terkait kapan ya terjadinya hari kiamat. Anin nasi, ya dirahasiakan buat siapa? Buat manusia. Dirahasiakan buat kita manusia. Wa yazharu lahum qurbuha. Namun nampak jelas buat mereka apa? Qurbuha, dekatnya, bi alamatiha, dengan tanda-tandanya. Namun tanda-tandanya dijelaskan sama Allah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak tuh kalau kita baca hadis tuh, ya tanda-tanda hari kiamat 1, 2, 3, ada banyak tanda-tandanya dijelaskan. Nanti kalau kita baca hadis ketemu deh. Ya, nanti diantaranya tanda hari kiamat itu nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Matahari akan terbit dari sebelah barat. Biasanya kan matahari terbitnya di mana? Di sebelah timur. Coba dah besok kita lihat matahari terbit di sebelah timur. Kalau besok di sebelah barat, wah ngeri dah. Ini salah satu tanda udah semakin dekatnya hari kiamat. Nah, seperti itu. Terus matahari akan terbit di sebelah timur, suatu saat. Ya, tanda hari kiamat yang dekat apa? Yaitu matahari akan terbit dari sebelah barat. Masih banyak lagi yang lain-lain. Ya nanti ada Ya'juj Ma'juj, ada Dajjal, bahkan ada Imam Mahdi yang akan turun. Nabi Allah Isa juga akan turun. Kapan tuh? Ya, wallahu alam tuh kapan. Kalau udah turun udah semakin dekat itu hari kiamat. Ya, Nabi Isa akan turun. Sebab Nabi Isa sampai sekarang masih di atas langit. Ya, di atas langit tuh. Belum meninggal, belum wafat, belum. Jadi Nabi Isa masih ada. Kalau kagak percaya tungguin aja. Ya, nanti bakal diturunin. Sebab ini dalam konsep ya kita, akidah umat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa Nabi Isa itu tidak wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib. Ya, akan tetapi Allah angkat Nabi Isa ke atas langit. Dan nanti di akhir zaman, sebagai salah satu tanda-tanda semakin dekat hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan.
Jadi itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Untuk apa adanya hari kiamat? Kata Allah, litujazza fiha. Hari kiamat ada supaya nanti manusia akan dibalas di hari kiamat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang dia punya kebaikan, nanti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dia punya amalan jahat, ya dibalas sama setimpal seperti itu. Itu maksudnya litujza. Ya, jadi manusia nanti akan dibalas di hari kiamat. Ya, makanya kita nggak boleh sembarangan hidup. Ya, kenapa? Karena apapun yang akan kita kerjakan kembalinya kepada kita. Ya, itu semuanya akan dikembalikan kepada kita. Dimintai pertanggungjawabannya. Kalau baik enak kita nanti dapat kebaikan-kebaikan ganjaran pahala. Nah kalau jahat, maksiat, dosa, nah itu yang akan kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud litujza fiha. Terus Allah bilang lagi, kullu nafsin bima tas'a. Tiap-tiap orang itu ya akan dimintai pertanggungjawabannya bima tas'a, dengan apa yang sudah dikerjakan. Ini apa yang kita kerjakan nanti ya dimintai pertanggungjawabannya. Kullu nafsin bima tas'a. Ini kan jelas dalam Al-Quran Allah yang bilang. Ya, jadi jangan main-main kita di dunia. Hati-hati semuanya. Sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullu nafsin bima tas'a. Bihi dengan ya min khairin berupa kebaikan, au syarrin atau berupa kejahatan. Jadi amalan manusia kan tidak lepas dari dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, itu tinggal kita pilih dan ya kalau baik, ya insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat, itu balasannya juga. Ya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yasuddannaka yusarrifannaka anha. Maka jangan sampai ia berpaling tuh. Hari kiamat tuh jangan kita palingkan dari kita. Jangan kita kagak percaya maksudnya. Fala yasuddannaka tuh begitu maksudnya. Maka jangan sampai kita dipalingkan tuh. Ya, artinya nggak percaya anha daripada kiamat. Jangan sekali-kali kita nggak percaya dengan kiamat. Kan ada orang bilang, enggak ada kiamat, itu cuma dongeng-dongeng doang. Bohong. Nah, hati-hati. Kata Allah, fala yasuddannaka. Jangan sampai kita berpaling dari hari kiamat tersebut. Ya, seperti itu. Anha itu dari ya sa'ah. Ya, jangan sampai. Ya. Ai anil imani biha, artinya beriman kepada hari kiamat. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan sampai kita tidak beriman kepada hari kiamat. Makanya rukun iman ada 6 yang harus kita yakini itu menurut kita orang-orang Sunni. Ya, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab, yang kelima iman kepada hari kiamat, hari akhir, yang keenam baru iman kepada qadar, ya takdir Allah. Nah itu tuh, ya itu harus kita yakini benar. Jadi ada ya yang namanya beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Jangan sampai kita tidak percaya. Mala yu'minu biha. Nah ini nih kata Allah, siapa orang yang tidak beriman biha dengan hari kiamat, wattaba'a hawahu, kemudian ngikutin hawa nafsunya, fi inkarnya di dalam ingkarnya terkait tentang hari kiamat, fatarda, maka dia akan rusak, hancur, rugi. Fatarda begitu maksudnya. Ya orang-orang yang kagak beriman kepada hari kiamat, dia nanti akan rusak kehidupannya. Ai patahlika, maka engkau akan hancur. Inin sadatta anha, jika kamu tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, jadi kalau kita kagak percaya dengan hari kiamat, udah bahaya dan ya kehidupan kita hancur. Wa ma tilka kainatun biyaminika ya Musa. Nah, kemudian Allah lanjutkan lagi nih, masih berdialog dengan Nabi Musa nih.
Ya, Nabi Musa ditanya, wa ma tilka, dan apa itu kainatun yang ada tuh biyaminika di tangan kanan kamu ya Musa, wahai Nabiullah Musa. Nabiullah Musa kan di tangan kanannya megang apa? Tongkat. Ditanya tuh sama Allah, hambaku Musa itu di tangan kanan kamu apaan? Itu bahasa Al-Quran gitu, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Jadi memang Nabi Musa udah megang tongkat, ya. Jadi tongkat belum dijadikan mukjizat, belum, sebab kan Nabi belum diangkat menjadi ya Rasul. Ya, dipergi itu Nabi Musa emang udah biasa pakai tongkat, gitu. Dia pegang tuh tongkatnya di sebelah kanan. Lalu ditanya, nah pada saat Allah ngangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, ya setelah dibilang suruh menyembah Allah, suruh sholat, percaya sama hari kiamat, ditanya lagi, itu di tangan kanan kamu apaan wahai Musa? Gitu. Ya, baru dijawab. Ya. Jadi wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu al istifham li takriri. Istifham untuk menetapkan, bukan berarti Allah kagak tahu kan? Ya, Allah masa tongkat aja kagak tahu pakai nanya. Nah, itu untuk menetapkan dan menjelaskan supaya mantep. Ya, nanti mau dijadikan apa itu tongkat yang dipegang, maksudnya begitu. Ya, nanti Allah akan perkuat bahwa tongkat itu nanti dijadikan sebagai mukjizat sehingga bisa berubah menjadi ular besar. Ya, itu begitu. Ya, jadi bukan berarti Allah nggak tahu. Masa Allah nggak tahu tongkat pakai nanya? Nah begitu. Ya, ini namanya litakriri, namanya istifhamnya litakriri. Liyurattiba alaihil mu'jizata, supaya Allah nanti akan memberikan atas Nabi Musa itu mukjizat pihak pada tongkat tersebut. Qala, lalu Nabi Musa jawab karitanya, hiya, dia, ini yang saya pegang maksudnya, ya asaya, ini tongkat saya ya Allah, ini tongkat ya saya. Berarti tongkat udah dipegang tuh. Ya, bukan berarti Nabi Musa saat itu belum punya tongkat, Nabi Musa ada tongkatnya. Nah, setelah itu baru dijadikan ini sebagai mukjizat. Ya, jadi kata Nabi Musa, ini tongkat saya. Atawakau, saya bisa gunakan untuk apa? Atamidu, berpegang alaiha, atasnya, indah husubi, ketika bangun, wal masyi, dan ketika berjalan. Jadi tongkat ini biasa Nabi kalau habis duduk mau bangun dipakai tongkat itu. Nah, untuk bantu, atau di jalan pakai tongkat. Makanya kita disunahkan pakai tongkat. Besok beli tongkat Pak. Ya. Padahal pakai tongkat. Ya. Sunnah. Kalau udah usia 40 tahun sunnah pakai tongkat. Ya. Nah begitu. Jadi kalau yang punya tongkat tuh, ya, insya Allah itu memang sunnah Nabi. Ya. Makanya banyak tuh Habib Umar kan pakai tongkat ya. Ya, pakai tongkat. Para ulama-ulama banyak tuh yang pakai tongkat. Saya juga punya, dikasih tongkat, saya nggak pakai. Ntar banyak yang nanya lagi. Begitu. Ada tongkat saya simpan aja di rumah. Ya. Saya punya guru pernah ngasih tongkat. Nih, tapi ya pegang aja, kalau yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Kata gitu sih. Ya. Kalau disuruh pakai, nggak repot itu. Ya. Gitu. Mau ditaruh disimpan aja di kamar nggak apa-apa. Gitu. Saya simpen di kamar. Seorang tongkat macam-macam Pak, banyak model-modelnya. Wah, begitu. Ada yang ya modelnya, wah serem-serem ada. Ya, seperti itu. Tapi saya kebetulan dikasih dari guru. Nah, seperti itu. Ya. Kita kalau pergi ke tempat-tempat ziarah itu kadang-kadang ada yang pada jual tongkat ya. Ada. Nah, seperti itu. Dulu waktu saya ke Mekah, Madinah aja ada tongkat yang beli, cuma bingung ntar pulangnya bagaimana bawanya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya emang tongkat itu sunnah, boleh. Jadi kalau bapak mau pakai tongkat nggak apa-apa, boleh, emang sunnah Nabi. Nah seperti itu. Ya, jadi Nabi Musa tuh pakai tongkat. Atawakau, ya saya gunakan tuh buat ya berpegang, ya ketika lagi mau bangun dari duduk atau ketika mau berjalan. Kan itu membantu. Dulu kiai yang pakai tongkat di sini Kiai Abdurrahim, ya. Kiai Abdurrahim, ya. Di ini Kiai Abdurrahim Abdullah, begitu.
Jadi Jidrahim kalau kita manggilnya. Ya, dulu dia pernah ngajar tuh di Al-Falah pengajian. Ya, ibu-ibu hari Minggu. Dulu yang ngajar hari Minggu tuh orang tua saya sama Kiai Haji Abdurrahim. Ya, seperti itu. Ya, bukan Ki Abdurrahim, ya bukan, ada lagi. Ya, Jidrahim. Ya, orang tuanya Bu Egah. Nah, itu. Dia tuh pakai tongkat tuh, pakai tongkat. Dia pakai gamis, pakai tongkat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini memang ada sunnahnya. Ya, jadi hiya asoya atawakkau a'tamidu 'alaiha. Ya, begitu. Atawakkau ay a'tamidu 'alaiha. Saya berpegang 'alaiha di atas tongkat inda sawud ketika bangkit wal masyi dan ketika berjalan. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian apa lagi? Wa ahussu, dan saya gunakan untuk memukul. Ay akhbitu waraqas sajari. Ya, saya untuk menjatuhkan daun-daun yang ada di pohon. Kadang-kadang daun di pohon tuh ya bisa ya dia geprak gitu, dia pukul pada jatuh daunnya. Lias kotok gugur ala gonami untuk makanan ya kambing saya. Fatakulahu, maka kambing itu bisa makannya. Ya, Nabi Musa punya piaraan ya, kambing contohnya. Itu kan dia harus makan dari daun-daunan itu. Ya, tongkat membantu juga. Ya, bantu tuh untuk ya merontohkan daun-daun yang ada di pohon. Nah, setelah berjatuhan daun-daunnya lalu dimakan sama kambing Nabi Allah Musa alaihis salam. Itu tongkat gunanya. Banyak juga tuh berarti. Terus apa lagi? Ya. Waliya fiha ma'aribu, dan tongkat ini juga banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Ma'arib itu artinya manfaat yang lain banyak digunakan. Ya, cukup banyak gitu. Ya, jadi Allah tanya, ya dijawabnya panjang tuh. Hiya asoya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tuh artinya ma'arib tuh ya kemanfaatan yang lain masih banyak juga. Dengan tongkat saya pegang ini banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Ya. Bahkan akhirnya nanti dijadikan sebagai mukjizat ya yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi ma'arib itu jamu ma'ribin, musalah serra ay hawaid. Jadi ma'arib ay hawaid. Banyak hajat kebutuhan yang bisa digunakan pakai tongkat. Ukhra yang lain. Mana contohnya? Tahmiliz zadi, seperti untuk membawa bekal. Kadang-kadang ada bekal, ya itu bisa nanti ditaruh di tongkat dia bawa. Nah, wasako bisa untuk nyari air, getok. Ya, seperti laut itu akhirnya diketok sama Nabi Musa dengan tongkatnya berubah menjadi apa? Menjadi jalan. Ya, Suramadu, ya. Iya, jadi Suramadu tuh, masya Allah. Suramadu tuh mungkin ide-idenya tuh dari Nabi Musa itu, mukjizat Nabi Musa. Iya kan, laut berubah menjadi jalan raya, begitu. Akhirnya kata insinyurnya, wah iya nih Surabaya, Madura nih, ya bikinin aja jalan raya. Tuh begitu. Jadi kita berjalan di tengah laut bisa juga itu ya. Ya, itu seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa dulu, berjalan di tengah laut. Nah, sekarang kita bisa tuh jalan di tengah laut. Di mana? Suramadu. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Watordil hawami, bisa mengusir ya binatang-binatang hawam. Apa aja tuh hawam? Binatang-binatang serangga misalnya, itu bisa diusir. Ya, makanya tikus takut sama tongkat ya. Iya, ada tikus kegetok dia lari, ya. Nah, sebentar dil hawam namanya. Terus apa lagi? Zadun fil jawabi, itu atau zada, Nabi Musa menambahkan dalam jawab, bayanu hajatihi, menjelaskan hajat-hajatnya dia dengan tongkat. Jadi banyak banget tuh manfaat-manfaatnya. Sehingga disimpulkan sama Nabi Musa, qala hiya asaya tawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tuh kalau dibilang ma'aribu ukhra banyak tuh. Banyak lagi hajat-hajat yang lain yang saya bisa manfaatkan dengan
tongkat ini. Qala, lalu Allah bilang, alqiha, lemparin wahai Nabi Musa itu tongkat. Ya. Qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu wahai Nabi Musa. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut. Fa iza hiya hayyatun tas'a. Pas banget dilemparkan itu tongkat, Bapak Saudara, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi hayyah, jadi ular. Ular ini hayyah enggak sembarangan, su'banun azim. Ularnya jadi besar. Ular besar. Kata Allah, Musa, coba kamu lemparin tongkat kamu tuh yang kamu pegang. Dilemparin Nabi Musa. Berubah, Pak, menjadi su'banun azim, menjadi ular yang besar. Tas'a, yang berjalan. Ya, ular tuh golong gede banget. Kata Allah, jangan takut Nabi Musa. Pegang lagi, ntar berubah jadi tongkat lagi. Nah, ternyata itu nanti bisa dimanfaatkan, digunakan pada saat dia berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi Nabi Musa udah dikasih tahu tuh sama Allah, nanti bakalan kamu akan menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun yang memang mereka ahli sihirnya, sehingga ya tali-tali dilempar bisa menjadi ular sama tukang sihir Fir'aun. Ya, Nabi Musa nggak bingung lagi, ini mah ular kecil ini. Ya, dilemparin tuh tongkat Nabi Musa, yang menjadi ular besar seperti yang udah dicontohin di sini. Ya, di awal waktu dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Dari ular besar, Pak, itu dimakan, Pak. Ya, ular-ular yang punyanya tukang sihir Fir'aun dimakan semuanya, habis. Ya, tukang sihir Fir'aun bingung. Wah, ini nih, ya kalau masalah ilmu sihir nggak ada lagi yang lebih hebat dari saya. Nih, Nabi Musa bukan tukang sihir ini, dia beda ini. Makanya ini tukang sihir Fir'aun pada beriman sama Nabi Musa. Semuanya beriman karena dia ya yakin ini bukan ilmu sembarangan. Ya, ternyata ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langsung dia beriman. Tinggal Fir'aunnya aja yang makin puyeng, ya begitu. Akhirnya disiksa tuh semuanya. Tukang-tukang sihir Fir'aun disiksa semuanya. Ya, tapi dia tetap beriman. Tuh begitu. Ya, jadi fa'alqaha fa iza hiya hayyatun. Ya, maka tiba-tiba itu tongkat berubah menjadi ular su'banun azim tas'a, yang berjalan. Tamshi ala batniha, dia berjalan di atas perutnya. Kan kalau ular jalan di atas apanya? Perut, benar nggak? Dia punya kaki nggak ular? Kagak. Masa ular berjalan di atas kakinya gimana ya? Ala batniha. Ya, ular tuh berjalan di atas perutnya. Coba lihat ular berjalan di atas perut. Itu ya firman Allah, tamshi ala batniha. Ya, jadi ular itu berjalan di atas perutnya. Sarian, cepet, jalannya cepet. Ular kan jalan cepet, lihat. Ya, cepat sekali. Kasur'atis su'banis shaghir, seperti cepatnya ular kecil. Ular kecil sama ular besar jalannya mana lebih cepat? Ya pasti ular kecil lah. Ya, tapi ini ular besar jalannya cepat seperti ular kecil. Lincah berarti. Orang yang kecil, Pak, sama orang gemuk, kira-kira jalannya mana lebih lincah? Ya lebih lincah yang kecil. Orang kecil orang sini. Kalau yang gemuk, ya di badannya udah gede benar. Ya, seperti itu. Tapi ini beda, ular besar tapi jalannya secepat ular yang kecil. Karena ini enggak sembarangan ular. Ular yang memang sengaja ya, dari tongkat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Al-Musama Biljan, yang dinamakan dengan Biljan, Al-Jan, Al-Mu'abbari bihi, yang diungkapkan pihak padanya fi ayatin ukhra, pada ya ayat yang lain. Ceritanya masih panjang, Pak. Ya, bersambung aja ya. Bersambung kita sholat isya. Ya, nanti baru qala khuzha wala takhaf. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.